Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amalia dengan NIM 2220203886208071 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Baik, adapun tujuan pembuatan video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Strategi Pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Usman SAG MAG. Baik, saya dari kelompok 1 dengan judul materi Strategi Contextual Teaching and Learning yang akan membahas tentang konsep dan prinsip penggunaan Contextual Teaching and Learning. Contextual Teaching and Learning adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan perencanaan dalam kehidupan sehari-hari. Landasan filosofis CTL adalah konstruktivisme, yaitu filosofis belajar yang menekankan bahwa belajar tidak hanya menghafal, tetapi mengkonstruksikan atau membangun pengetahuan dan keterampilan baru lewat fakta-fakta yang mereka alami dalam kehidupannya. Pendekatan ini selaras dengan konsep KTSP yang diberlakukan. KTSP dilandasi dengan pemikiran bahwa beberapa kompetensi akan terbangun secara mantap dan maksimal apabila pembelajaran dilakukan secara kontekstual, yaitu pembelajaran yang didukung situasi dalam kehidupan nyata. Untuk memahami lebih mendalam konsep pembelajaran kontekstual, Center for Occupational Research di Amerika menjabarkannya menjadi 5 konsep bawahan yang disingkat REACT. Yang pertama yaitu keterkaitan relevansi. Proses pembelajaran hendaknya memiliki keterkaitan atau relevan dengan bekal pengetahuan yang telah ada pada diri siswa, atau relevansi antar faktor internal seperti bekal pengetahuan, keterampilan, bakat, dan minat dengan faktor eksternal seperti ekspos, media, dan pembelajaran oleh guru dan lingkungan luar. Dan dengan konteks pengalaman dalam kehidupan dunia nyata seperti manfaat untuk bekal bekerja di kemudian hari dalam kehidupan masyarakat. Pada pelajaran pengubinan pada matematika, misalnya sangat berguna jika seorang siswa ingin menjadi pengusaha tegel atau menjadi interior designer. Pelajaran sosiologi, sosiatri, hukum adat, dan antropologi budaya juga berguna bagi siswa yang akan bekerja sebagai polisi, hakim, jaksa, dan pengelola lembaga swadaya masyarakat. Yang kedua yaitu pengalaman langsung atau experiencing. Dalam proses pembelajaran, siswa perlu mendapatkan pengalaman langsung seperti kegiatan eksplorasi, penemuan, inventory, investigasi, penelitian, dan sebagainya. Experiencing dipandang sebagai jantung pembelajaran kontekstual. Proses pembelajaran akan berlangsung cepat jika siswa diberi kesempatan untuk memanipulasi peralatan, memanfaatkan sumber belajar, dan melakukan bentuk-bentuk kegiatan penelitian yang lain secara aktif. Untuk mendorong daya tarik dan motivasi, sangatlah bermanfaat menggunakan strategi pembelajaran dan media seperti audio, video, membaca, dan menelaah buku teks. Yang ketiga, aplikasi. Menerapkan fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang dipelajari dalam situasi dan konteks lain merupakan pembelajaran tingkat tinggi, lebih daripada sekedar menghafal. Kemampuan siswa untuk menerapkan materi yang telah dipelajari guna diterapkan pada situasi lain yang berbeda merupakan penggunaan atau use fakta, konsep, prinsip atau prosedur atau pencapaian tujuan pembelajaran dalam bentuk menggunakan. Kemampuan siswa menerapkan konsep dan informasi dalam konteks yang bermanfaat juga dapat mendorong siswa untuk memikirkan karir dan pekerjaan di masa depan yang mereka minati. Dalam pembelajaran kontekstual, penerapan ini lebih banyak diarahkan pada dunia kerja. Dalam kegiatan pembelajaran di kelas, pengenalan dunia kerja ini dilaksanakan dengan menggunakan buku teks, video, laboratorium, dan bila memungkinkan ditindaklanjuti dengan memberikan pengalaman langsung melalui kegiatan karya wisata, praktek kerja lapangan, magang, dan sebagainya. Yang keempat, kerjasama atau cooperating. Kerjasama dalam konteks saling tukar pikiran, mengajukan dan menjawab pertanyaan, komunikasi interaktif antara sesama siswa, antara siswa dengan guru, antara siswa dengan narasumber, memecahkan masalah dan mengerjakan tugas bersama, merupakan strategi pembelajaran pokok dalam pembelajaran kontekstual.
Pengalaman bekerja sama tidak hanya membantu siswa belajar menguasai materi pembelajaran, tetapi juga sekaligus memberikan wawasan pada dunia nyata bahwa untuk menyelesaikan suatu tugas akan lebih berhasil jika dilakukan secara bersama-sama atau kerja sama dalam bentuk tim kerja. Kerja laboratorium sebagai strategi utama CTL pada dasarnya juga merupakan bentuk kerjasama. Pada umumnya, siswa bekerja dalam bentuk pasangan atau kelompok kecil yang terdiri 3-4 orang untuk menyelesaikan tugas laboratorium. Penyelesaian tugas laboratorium memerlukan perwakilan yang bertugas mengamati, menulis, menyusun laporan, diskusi, dan sebagainya. Kualitas hasil kerjasama tim tergantung dari kualitas kerjasama di antara anggota tim. Yang kelima, alih pengetahuan atau transferring. Pembelajaran kontekstual menekankan pada kemampuan siswa untuk mentransfer pengetahuannya, keterampilan dan sikap yang telah dimiliki pada situasi lain. Dengan kata lain, pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki bukan sekedar untuk dihafal tetapi dapat digunakan, diaplikasikan atau dialihkan pada situasi dan kondisi lain. Kemampuan siswa untuk menerapkan materi yang telah dipelajari untuk memecahkan masalah-masalah baru merupakan penguasaan strategi kognitif atau pencapaian tujuan pembelajaran dalam bentuk menemukan. Dengan mengetahui sifat-sifat aliran sungai, dengan mengetahui prinsip-prinsip termodinamo dan baling-baling, misalnya, siswa dapat membuat pembangkit listrik tenaga air sungai untuk memecahkan masalah kelangkaan penerangan. Pendekatan CTL diharapkan lebih bermakna bagi siswa. Proses pembelajaran berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dan mengalaminya. Dalam konteks ini, siswa perlu mengerti apa makna belajar, apa manfaatnya, dalam status apa mereka dan bagaimana mencapainya. Mereka sadar bahwa yang mereka pelajari berguna bagi kehidupannya nanti. Dalam kelas kontekstual, guru berusaha membantu siswa mencapai tujuan, yakni guru lebih banyak berurusan dengan strategi daripada memberi informasi. Tugas guru adalah mengelola kelas sebagai sebuah tim yang bekerja sama untuk menemukan pengetahuan dan keterampilan yang baru bagi siswa. Pengetahuan dan keterampilan diperoleh dengan menemukan sendiri, bukan hanya didapat dari guru. CTL adalah suatu strategi pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata, sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka. Dari konsep di atas terdapat 3 hal yang harus kita pahami. Yang pertama, CTL menekankan kepada proses keterlibatan siswa untuk menemukan materi. Artinya, proses belajar diorientasikan pada proses pengalaman secara langsung. Yang kedua, CTL mendorong agar siswa dapat menemukan hubungan antara materi yang dipelajari dengan situasi di kehidupan nyata. Artinya, siswa dituntut untuk dapat menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan nyata. Hal ini sangat penting, sebab dengan dapat merelasikan materi yang ditemukan dengan kehidupan nyata, bagi siswa materi tidak hanya berfungsi secara fungsional, akan tetapi materi tersebut juga dipelajari dan tertanam erat dalam memori mereka, sehingga tidak akan mudah dilupakan. Yang ketiga, CTL mendorong siswa untuk dapat menerapkan dalam kehidupan. Artinya, CTL bukan hanya mengharapkan siswa dapat memahami materi yang dipelajarinya, tetapi juga bagaimana materi itu dapat mewarnai perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Kurikulum dan pembelajaran yang berdasarkan strategi kontekstual harus dirancang untuk merangsang 5 bentuk pembelajaran, yakni relating atau menghubungkan, experiencing atau mencoba, applying atau mengaplikasikan, cooperating atau bekerja sama, dan transferring atau transfer ilmu. Dengan menggunakan model CTL, dapat disadari pendidikan telah mengikuti 3 prinsip ilmiah modern yang menunjang dan mengatur segala sesuatu di alam semesta, yaitu pertama, prinsip kesaling bergantungan. Mengajarkan bahwa segala sesuatu di alam semesta saling bergantung dan saling berhubungan. Dalam CTL, prinsip kesaling bergantungan mengajak para pendidik untuk mengenali keterkaitan mereka dengan pendidik lainnya, dengan peserta didik dengan masyarakat dan dengan lingkungan. Prinsip kesaling bergantungan mengajak peserta didik untuk saling bekerja sama, saling mengutarakan pendapat,
saling mendengarkan untuk menemukan persoalan, merancang rencana, dan mencari pemecahan masalah. Yang kedua, prinsip diferensiasi merujuk pada dorongan terus-menerus dari alam semesta untuk menghasilkan keragaman, perbedaan, dan keunikan. Dalam CTL, prinsip diferensiasi membebaskan para peserta didik untuk menjelajahi bakat pribadi, memunculkan cara belajar masing-masing individu, berkembang dengan langkah mereka sendiri. Yang ketiga, prinsip pengaturan diri, menyatakan bahwa segala sesuatu diatur, dipertahankan, dan disadari oleh diri sendiri. Prinsip ini mengajak para peserta didik untuk mengeluarkan seluruh potensinya. Mereka menerima tanggung jawab atas keputusan dan perilaku sendiri, menilai alternatif, membuat pilihan, mengembangkan rencana, menganalisis informasi, menciptakan solusi, dan dengan kritis menilai bukti. Dari pembelajaran kontekstual ini, peserta didik diharapkan memiliki pengetahuan untuk membentuk konsep, definisi, teori, fakta, dan memiliki kemampuan, keterampilan untuk bertindak dan melakukan sesuatu. Selain itu, juga memiliki pemahaman kontekstual, yaitu waktu dan strategi menggunakan pengetahuan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Itulah tadi penjelasan mengenai konsep dan prinsip penggunaan contextual teaching and learning. That's all from me. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.